Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila arwahi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Inna Allah yu'alli darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah faj'alna min hizbihim wa yarzuqna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ala musanniful kitab Hadratus Syekh Said Hadratus Syekh Imam Ahmad ibn Atta'illah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'alumi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai hikmah yang ke 123.
liyakilla ma yafrahu bihi yakilla ma yahzanu alaih. Kurangilah kesenanganmu dengan dunia supaya berkurang pula kesedihanmu pada dunia. Imam Ahmad Ibnu Athaillah melanjutkan hikmah-hikmah yang beliau sampaikan yang berkaitan dengan hikmah yang lalu, bahwa hendaknya seseorang mengurangi sesuatu yang membuat hatinya bahagia, mengurangi kecintaannya kepada dunia yang membuatnya bahagia, baik itu berupa harta benda ataupun berupa yang lain-lainnya. Kenapa? Karena sesuatu yang membuatmu bahagia, apabila sesuatu itu hilang, akan membuatmu bersedih. Maka semakin banyak yang kamu cintai kepada dunia, itu secara tidak langsung semakin banyak pula kamu memupuk kesedihan. Maka kata beliau, kata Syaikhul Syarahnya apa? Kata Syekh Saleh Darat mengatakan, ketika kebahagiaan terhadap duniawi itu sedikit, maka kesedihanmu juga semakin sedikit. Ini kaitannya maksudnya. Jadi semakin kita banyak menyenangi dunia, maka otomatis kamu memupuk semakin banyak kesedihan yang akan kamu alami. Itu pasti itu. Maka diwasiatkan apa? Sedikitkanlah kesenanganmu kepada dunia. Contohnya apa dunia? Harta, jabatan, anak, istri. Ini kalau kita cintai, kecintaan kita itu berlebihan, maka ketika itu semua hilang, itu akan membuat kita sangat bersedih, sangat berduka. Jadi dalam hikmah ini beliau mewasiatkan kepada kita agar carilah kesenangan, gitu loh. Carilah sesuatu yang kamu senangi, yang kamu cintai, yang tidak membuatmu bersedih, gitu. Jangan kamu senengin sesuatu yang akan membuat kamu bersedih, gitu loh maksudnya. Jadi cari tuh apa kira-kira sesuatu yang kalau kamu senangi, sesuatu itu akan membuat kamu senang, nggak bersedih, gitu loh. Apa kira-kira? Orang yang senang terhadap dunia, cinta kepada dunia,
sampai hatinya bahagia ketika mendapatkan dunia, maka itu akan membuatnya tidak senang untuk berjumpa dengan Allah. Orang yang senang kepada dunia dan cinta ketika memperoleh dunia, maka dia nggak akan senang untuk berjumpa dengan Allah. Ternyata ini dampaknya nih. Dampaknya seseorang yang cinta kepada dunia, senang kepada dunia, maka dia akan tidak senang untuk berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena untuk berjumpa dengan Allah, dia harus berpisah dengan yang dia cintai, yaitu dunia. Untuk berjumpa dengan Allah, seseorang harus melewati kematian. Nah, kematian itu berarti memisahkan kamu dari dunia. Karena kamu sangat cinta pada dunia, maka kamu enggan pisah dengan dunia. Karena enggan pisah dengan dunia, berarti kamu enggan berjumpa dengan Allah. Itu dampaknya tuh. Jadi hati-hati kalau cinta dunia, jangan sampai membuat kamu sampai tidak senang untuk berjumpa dengan Allah. Kok bisa nggak senang, Pip? Karena untuk berjumpa dengan Allah, kamu harus meninggalkan kesenanganmu di dunia. Kamu harus berpisah dari kesenanganmu di dunia. Dengan orang yang sudah cinta mati pada dunia, susah berpisah darinya. Makanya ada sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa saya ini kok takut mati? Kalau menghadapi kematian saya selalu khawatir, selalu deg-degan, selalu. Kata Nabi, kamu punya harta ya di rumah kamu? Iya ya Nabi, banyak harta saya. Pantes lah. Terus caranya gimana ya Rasulullah biar saya nggak takut mati? Kalau kamu pengen nggak takut mati, caranya keluarin semua dunia kamu, habiskan semuanya. Nanti kamu pengen nyusul dunia, nggak lagi takut mati. Tapi kalau kamu yang harus mati duluan, mesti kamu enggan mati. Karena yang kamu cintai masih di dunia. Coba yang kamu cintai habiskan dulu, nanti kamu pengen nyusul yang kamu cintai, gitu. Gak ada orang fakir berat mati, gak ada orang fakir stres itu. Udah fakir, hidupnya susah, takut mati, lalu mau cari apa di dunia? Kalau orang kaya, duit banyak, kerjaan banyak, perusahaan banyak, takut pantes. Kasurnya ditata pakai duit gocapan, tebel tidur, takut mati, lalu udah tiker kering, bangun tidur bekas semua badannya, ya begitu takut mati, lalu mau cari apa? Jadi orang yang takut mati itu rata-rata orang yang kaya, orang yang punya harta, yang cinta terhadap dunia, itu rata-rata orang yang takut mati, ya begitu. Jadi orang kok takut mati tapi larat. Maka sesuatu yang ada di dunia ini itu pasti rusak. Kalau kamu cintai dunia ini, maka berarti kamu mencintai sesuatu yang rusak. Kalau yang rusak kamu cintai, maka tandanya apa? Kamu duluan yang akan meninggalkan dunia, atau yang kamu cintai yang akan meninggalkan. Pasti kamu dan yang kamu cintai pasti
tinggal kamu duluan atau dunia kamu duluan, gitu aja. Karena pasti bisa, nggak mungkin kamu dan dunia itu kumpul terus, nggak mungkin. Pasti ada perpisahannya, dan itu hukumnya apa? Pasti. Nah, sesuatu yang sudah pasti, sudah kamu ketahui itu pasti terjadi, ya jangan kamu lakukan, jangan kamu langkah ke situ. Udah tahu berpisah, udah tahu akan berpisah, tapi kamu cintai mati, ya kamu stres berarti. Hah? Malaikat Jibril alaihi salam berkata pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kamu boleh mencintai siapa saja yang ingin kamu cintai. Tapi ingat, siapapun yang kamu cintai pasti akan meninggalkanmu. Jadi dikasih tahu sama malaikat Jibril, Muhammad, monggo, kamu mau cinta siapa aja monggo. Di dunia cintai siapa aja yang pantas kamu cintai monggo. Tapi ingat, siapapun yang kamu cintai pasti akan kamu tinggalkan. Kamu yang meninggalkannya atau dia yang akan meninggalkan kamu. Maka kalau begitu, jangan kamu pernah mencintai secara berlebihan sesuatu yang akan meninggalkan kamu. Nah, terus yang harus saya cintai siapa? Hah? Yang harus saya gantungin siapa? Yang sesuatu itu tidak akan meninggalkan kamu. Maka jangan cintai dunia secara berlebihan. Cinta anak berlebihan, cinta istri berlebihan, cinta pekerjaan berlebihan, cinta harta berlebihan. Ini banyak nih. Makanya ada orang-orang yang dikatakan, tanya, ente kalau sama harta itu kenapa kok selalu dihambur-hamburkan untuk ke majelis taklim, pondok pesantren, anak yatim, fakir? Kenapa kok kamu hambur-hamburkan harta kamu? Ada orang nanya sama orang yang dermawan. Kata yang dermawan apa? Saya nggak menghamburkan uang saya, justru saya perhitungan dengan uang saya. Kok perhitungan? Uang kamu kalau nyumbang banyak, ya itu saya perhitungan. Kalau yang saya keluarkan itu untuk majelis taklim, pondok pesantren, itu saya perhitungkan. Kenapa? Karena nanti mau saya ambil kembali itu. Saya cuman nitipin doang. Nanti kalau saya mati akan saya ambil kembali. Ini orang yang demikian, yang dilihat oleh orang lain sebagai orang yang senangnya ngasih, ternyata orang itu orang yang perhitungan. Kok perhitungan? Kenapa? Dia nggak mau harta yang keluar itu nggak kembali lagi. Dia nggak mau berpisah dengan hartanya. Kalau dia nggak mau berpisah dengan hartanya, maka dulukan hartanya, keluarkan dulu yang kira-kira keluarnya harta itu nggak akan jauh dari dirinya. Nah, kemana hartanya? Ya untuk beramal soleh. Kenapa? Karena kata Nabi, semua manusia yang mati itu akan diantar oleh 3 perkara. Setiap manusia yang mati akan diantar ke kuburan oleh 3 perkara. 2 akan pulang, 1 akan menemaninya. Apa yang 3 itu? Yang pertama, keluarga kamu akan mengantar kamu ke kuburan. Yang kedua, harta kamu akan mengantar kamu ke kuburan. Mobilnya ikut nganter,
motornya ikut manter. Yang ketiga, amal kamu juga mengantar kamu ke kuburan. Tapi yang dua akan pulang. Apa itu? Keluarga kamu dan harta kamu akan pulang ke rumah. Yang tinggal bersama kamu adalah amalmu. Maka bersama amalmu lah kamu akan menjalani hidup kamu di kuburan sampai nanti hari kiamat. Itu hadis Nabi sahih. Maka dari hadis ini bisa kita ambil pemahaman sesuatu yang pantas kita cintai itu adalah amal kita. Kenapa? Karena amal itu nggak akan pernah pisah sama kamu. Kalau kamu cintai dunia, maka dunia pasti pisah sama kamu. Kamu cintai keluarga, keluarga pasti pisah sama kamu. Tapi kalau kamu cinta sama amal, amal gak akan pernah pisah sama kamu. Amal akan terus bersama kamu. Maka cintailah amal perbuatanmu. Artinya apa? Yang di hati kita itu cenderung keinginannya beramal. Beramal itu bentuknya apa? Entah itu sholat, entah itu ngaji, entah itu zikir, entah itu sholawatan. Pokoknya hobinya itu gitu loh. Bukan hobinya ngurusin dunia, bukan. Hobinya kalau punya waktu, sholat Kalau punya waktu, baca Quran Kalau punya waktu, sholawatan Perbanyak amal. Kenapa? Karena kalau kamu cinta sama amal, kamu mati, amal itu akan ikut sama kamu. Lah kalau amal ikut sama kamu, kamu jadi orang yang beruntung. Kenapa? Karena orang yang matinya membawa amal yang soleh, maka orang ini akan berada pada keridhoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu mencintai amal, ketika kamu mati, maka kamu gak akan pernah mengalami kesedihan. Kenapa? Karena kamu gak akan pernah berpisah dengan yang kamu cintai. Tapi kalau kamu cinta dunia, kamu mati, kamu akan pisah dengan yang kamu cintai. Yang timbul apa? Kesedihan. Maka dikatakan, kurangi kesenanganmu kepada dunia. Kenapa? Karena semakin banyak kamu senangin dunia, semakin banyak yang akan kamu tinggalkan. Semakin banyak yang kamu cintai dan kamu tinggalkan, semakin banyak kesedihanmu. Ketika semakin berkurang yang kamu cintai kepada dunia, berarti semakin berkurang pula yang kamu cintai. Ini wasiatnya Imam Ahmad Ibnu Ahmad Ibnu Athaillah yang mewasiatkan kepada kita, berpikir cerdaslah kamu, hai orang-orang yang berakal. Jika dunia tidak rusak, jika dunia yang kamu cintai itu enggak rusak, enggak binasa, enggak hilang, maka kamu yang akan rusak. Karena kamu dan dunia pasti akan terpisah. Karena ajal pasti akan menjemputmu. Engkau pun akan menyesal. Dan kamu akan lupa mengingat kematian. Kematian itu sesuatu yang mudah kita lupakan. Kenapa?
Karena sesuatu yang nggak kita senangi. Kok nggak senang kenapa? Karena kematian akan memisahkan kita dengan segala yang kita cintai. Semua yang kamu senangi akan dipisahkan dengan kematian. Maka jangan-jangan kamu juga nggak senang untuk jumpa dengan Allah. Kenapa? Karena untuk jumpa dengan Allah kamu harus berpisah dari dunia. Nah, karena kamu sangat cinta sama dunia, kamu nggak mau pisah sama dunia, maka kamu nggak mau mengalami kematian. Hidupnya dipertahankan. Gimana caranya biar hidup terus, sehat terus, kuat terus, ganteng terus, cantik terus, vitamin nggak habis-habis, sono sini sampai pipi ditarik sono tarik sini biar kenceng. Kenapa? Harapannya hidup lama di dunia. Kenapa? Karena pasti karena kamu mencintai isinya dunia, hingga kamu gak akan mau berpisah dari dunia. Jadi saya boleh gak cinta sama dunia? Boleh. Tapi ketahuilah yang kamu cintai pasti akan kamu tinggal. Kira-kira bagaimana caranya ketika kamu ditinggalkan itu kamu nggak bersedih? Jangan cintai secara berlebihan, jangan cintai secara mendalam sampai-sampai ketika kamu meninggalkannya kamu merasa sedih, kamu merasa berduka. Ini akibat kecintaan kita kepada dunia secara berlebihan. Maka sudah selayaknya bagi orang-orang yang berakal jangan berbahagia karena mendapatkan selain Allah. Karena sesuatu yang selain Allah itu pasti binasa, pasti rusak, kecuali sesuatu yang dilanggengkan oleh Allah dan diabadikan oleh Allah. Apa itu? Amal soleh yang kamu lakukan. Cintai Allah, gitu loh. Cintai amal soleh karena itu perintahnya Allah. Maka dikit-dikit ngamal dikit-dikit ngamal Kenapa? Karena amal yang kamu lakukan banyak itu nggak akan pernah meninggalkan kamu. Sholat nggak akan ninggalin kamu, puasa nggak akan ninggalin kamu, haji nggak akan ninggalin kamu. Makanya orang-orang yang mati di kuburnya itu nanti akan dihadapi dengan berbagai macam fitnah. Malaikat datang akan menyiksa, malaikat datang akan menginterogasi, malaikat datang akan menyeret kita, membawa kita. Maka yang jadi pelindung kita siapa? Allah. Jadikan amal-amal yang kamu lakukan Allah rupakan dengan wujud manusia. Salawat kamu Allah rupakan dengan wujudnya orang yang ganteng. Sholat kamu Allah rupakan dengan wujudnya seseorang. Puasa kamu Allah wujudkan dengan seseorang. Terus hingga ketika ada malaikat yang datang mengatakan ini harus saya bawa, tunggu, saya pelindungnya. Quran yang kamu baca melindungi, zikir-zikir yang kamu baca melindungi, sedekah yang kamu keluarkan melindungi. Itu ketika sesuatu itu kamu cintai seperti itu, maka kamu mati gak akan pernah ada kesedihan. Coba orang yang mati amalnya telah banyak, orang yang mati hartanya telah dikeluarkan duluan, gak akan matinya sedih, gak akan mati dalam keadaan bahagia. Makanya ada dulu cerita guru-guru kita, ada kiai yang mati, begitu mati pesen sama anaknya, tolong kalau saya mati dari rumah ke kuburan saya minta dikawal pakai drum band. Orang kan suruh pakai hadroh,
dari rumah sampai kuburan juga. Nah kalau ente kan enggak, orang kalau dari rumah ke kuburan pakainya pakaian apa? Hitam, bersedih, hari berkabung, pakaian hitam, payung hitam, bajunya hitam, sandal hitam, semua kenapa? Kesedihan. Kata Kiai, jangan hitam-hitam, kawal saya ke kuburan pakai drum. Kenapa? Ini hari bahagia saya. Saya akan jumpa dengan Tuhan saya. Saya akan jumpa dengan amal-amal yang telah saya lakukan. Artinya, walaupun kamu tidak menggantungkan diri kepada amal, karena amal itu adalah pemberian dari Allah, tapi setidaknya kamu tidak pernah bersedih ketika datangnya hari kematian. Kenapa? Karena nggak ada dari dunia yang kamu cintai secara berlebihan. Kamu tahu, apapun isinya dunia, cuma dua konsekuensinya. Kalau kamu nggak meninggalkannya, dia yang meninggalkan kamu. Itu pegang konsekuensinya. Nggak bisa kamu pertahankan, nggak bisa. Saya pengen ada di dunia ini terus selamanya, nggak bisa. Atau saya pengen ada harta yang terus pada saya, nggak bisa. Antara dua, dia duluan meninggalkan kamu atau kamu duluan yang meninggalkan dia. Maka cintailah akhirat, cintailah Allah Subhanahu wa ta'ala, cintai amal-amal soleh yang diberikan Allah. Kenapa? Karena itu semua tidak akan meninggalkan kita. Itu semua akan menemani kita sampai terus nanti ke akhirat, sampai terus nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita pikirkan. Wasiat dari Imam Ahmad Ibnu Athaillah, jangan cintai sesuatu yang membuat kamu sedih, tapi cintai sesuatu yang membuat kamu bahagia. Apa itu? Sesuatu yang ketika kamu mati, dia tidak akan meninggalkanmu. Maka jangan cintai sesuatu yang kamu akan meninggalkannya atau dia akan meninggalkan kamu, karena itu akan membuat kamu bersedih ketika berpisah dengan sesuatu yang kamu cintai. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada pada jalan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, berada pada jalan kecintaan kita kepada Allah, cinta akhirat, cinta amal soleh, hingga kita bisa bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amiri rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina walali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah al muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ghazi suhbi walhamdulillahi fil
البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.